Perkenalkan, nama saya Brian Bonato Stungkir dengan NIM 23106 11452. Selamat datang di video pembelajaran kali ini, di mana kita akan membahas sebuah topik yang tak hanya penting, tapi juga seringkali menjadi sorotan dunia internasional. Kasus-kasus hukum internasional dalam dunia yang makin terhubung. Hukum internasional bukan lagi sekedar teori di ruang sidang PBB, tapi sudah menjadi arena nyata tempat negara-negara, perusahaan multinasional, dan bahkan individu yang saling berhadapan dalam persoalan hukum lintas batas negara. Hukum internasional adalah sistem, aturan, dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara dan aktor-aktor internasional lainnya. Namun, seperti halnya hukum nasional, teori dan praktik seringkali tidak sejalan. Dalam kenyataannya, penegakan hukum internasional seringkali berhadapan dengan politik kekuasaan, bahkan kepentingan ekonomi. Oke, mari kita mulai dengan salah satu kasus hukum internasional yang paling terkenal dan kontroversial. Kasus Mahkamah Internasional antara Amerika Serikat dan Nikaragua pada tahun 1986. Dalam kasus ini, Nikaragua mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat di Mahkamah Internasional atau ICJ karena dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok pemberontak yang menentang pemerintah sah Nikaragua. Amerika Serikat dituduh telah melanggar hukum internasional dengan melakukan intervensi bersenjata secara tidak sah, menambang pelabuhan Nikaragua, serta memberikan dukungan keuangan dan militer kepada para pemberontak. Yang menarik dari kasus ini bukan hanya pelanggaran hukum yang terjadi, tapi juga bagaimana Mahkamah Internasional memberikan putusan yang sangat jelas bahwa Amerika Serikat bersalah. Namun, yang terjadi selanjutnya menunjukkan keterbatasan hukum internasional. Amerika Serikat menolak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional dan tidak pernah menjalankan keputusan tersebut. Lalu, apa maknanya bagi kita? Kasus ini menunjukkan bahwa dalam hukum internasional tidak ada yang namanya itu polisi dunia yang bisa memaksa negara-negara kuat untuk patuh jika mereka tidak mau. Hukum internasional bisa sangat kuat dalam normatif, tapi sangat lemah dalam eksekusi. Terutama pihak yang dilanggar adalah negara kecil dan pelanggarnya adalah negara adidaya. Lalu berikutnya kita melihat ke arah Asia Tenggara, di mana terjadi sengketa laut Cina Selatan yang memunculkan salah satu kasus hukum paling penting pada abad ke-21. Kita flashback sebelumnya pada tahun 2013, Filipina mengajukan gugatan terhadap Republik Rakyat Tiongkok ke Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, menentang klaim Tiongkok atas hampir seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan konsep Nine Dash Line. Nah, pada tahun 2016 kemudian, pengadilan memutuskan bahwa klaim historis Tiongkok tersebut tidak memiliki dasar hukum. Filipina secara garis besar menang. Kemenangan ini sangat besar karena memperkuat prinsip hukum laut internasional berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea. Namun, sekali lagi, Tiongkok menolak hasil putusan ini. Mereka bahkan meningkatkan aktivitas militer dan pembangunan pulau di wilayah sengketa. Dunia menyaksikan bagaimana satu negara bisa mengabaikan putusan hukum internasional tanpa konsekuensi besar. Lalu, apa yang bisa kita pelajari di sini? Ini adalah pelajaran penting bahwa legitimasi dan kekuatan dalam hukum internasional tidak datang dari keputusan hukum semata, akan tetapi dari kesediaan komunitas internasional untuk menegakkan putusan tersebut secara kolektif. Tanpa solidaritas global, hukum internasional hanyalah surat mati. Mari kita
Mari kita lihat kasus yang lain yang bersifat individu sebagai pelaku hukum internasional, yaitu kasus Slobodan Milosevic, yaitu mantan presiden Yugoslavia yang diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Milosevic adalah salah satu dari sedikit kepala negara yang benar-benar dibawa ke pengadilan internasional. Saat masih hidup, ditangkap dan diadili atas peranannya dalam konflik berdarah Balkan pada tahun 1990-an. Ini adalah kemajuan besar bagi keadilan internasional. Namun, sidangnya berjalan lambat dan rumit hingga ia meninggal dunia pada tahun 2006 silam, sebelum keputusan itu dijatuhkan. Kasus ini menunjukkan betapa sulitnya menuntut keadilan di tingkat internasional, terutama ketika hukum bertabrakan dengan proses politik, diplomasi, bahkan kesehatan fisik terdakwa. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu yang lebih aktual, yaitu pengadilan terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 silam, berbagai badan internasional seperti ICJ dan ICC memulai investigasi terhadap dugaan kejahatan perang. Salah satu yang paling menonjol adalah putusan ICC tersebut untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin atas tuduhan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal ke wilayah Rusia. Secara hukum, ini adalah langkah besar karena seorang kepala negara aktif dijadikan tersangka oleh ICC. Tapi sepertinya sebelumnya tantangan terbesar tetap pada pelaksanaan Rusia, bukan anggota ICC, dan tidak akan menyerahkan Putin untuk diadili. Bahkan negara-negara lain pun sulit melakukan penangkapan jika Putin berkunjung karena khawatir dampak diplomatik yang ada dan politiknya. Disinilah kita bisa melihat ironi hukum internasional. Hukum internasional bisa menyatakan kebenaran, tapi tak selalu bisa menegakkannya. Namun, yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini adalah kita itu nggak boleh pesimis. Namun di sisi lain, hukum internasional juga pernah menjadi alat pembela keadilan yang nyata, seperti dalam kasus apartheid Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun, tekanan internasional termasuk sanksi ekonomi dan resolusi hukum di PBB membantu menghentikan sistem diskriminasi rasial tersebut. Hukum internasional menjadi alat kolektif melawan ketidakadilan struktural. Jadi, yang bisa kita simpulkan, apakah hukum internasional itu gagal dalam menjalankan tugasnya? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Kita perlu mengingat bahwa hukum internasional adalah refleksi dari kemauan kolektif umat manusia untuk hidup dalam aturan bersama. Meski nggak sempurna, ketika negara-negara bersatu, ketika komunitas global berani berbicara dan bertindak, hukum internasional bisa menjadi alat yang kuat untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Namun, jika negara-negara hanya menuruti hukum ketika menguntungkan dan mengabaikan ketika merugikan, maka kita bukan sedang hidup di dalam dunia hukum, melainkan dunia kekuasaan, yang pada akhirnya
keberhasilan hukum internasional bukan hanya bergantung pada lembaga-lembaga seperti ICJ atau ICC, tapi juga pada kita, masyarakat internasional, warga dunia, para mahasiswa hukum, pemimpin, aktivis, dan bahkan pengguna media sosial yang berani menyuarakan kebenaran, menuntut keadilan, dan mendesak negara-negara untuk menghormati hukum yang mereka sendiri ikut rumuskan. Baik, pada penutupnya, hukum internasional bukan sistem sempurna, tapi hukum internasional adalah harapan-harapan bahwa kita bisa menyelesaikan konflik tanpa perang, menuntut keadilan tanpa balas dendam, dan menciptakan dunia yang tunduk pada nilai-nilai bersama, bukan hanya pada kekuatan militer. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih.